Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak madrasah hebat bermartabat, khususnya untuk MTS Negeri 11 Indramayu, Bapak ucapkan selamat atas keberhasilan kalian, yaitu bisa naik ke kelas 9 ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama, Bapak akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini mata pelajaran IPA loh. Baiklah anak-anak, marilah kita lihat tayangan berikut ini. Yaitu sistem reproduksi manusia. Ya, kita akan fokus pada pembelahan sel untuk video ini, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Ya, ini dalam rangkaian bab 1 adalah sistem reproduksi pada manusia. Nah, sistem reproduksi pada manusia. Nah, ini yang membuat manusia bisa memiliki keluarga dan anak-anak, ya, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anaknya. Ya, proses manusia, hewan dan tumbuhan, ya, bisa memiliki keturunan itu dinamakan sistem proses reproduksi. Ya, bagaimana kamu bisa ada di dunia ini? Berapa lama kamu ada dalam kandungan ibu? Ya, kamu tertarik untuk mengetahui jawaban di atas? Ayo kita pelajari dengan semangat. Oke. Coba ceritakan kepada teman sebangkumu hierarki organisasi kehidupan hingga terbentuk suatu individu. Oke, kita akan ini materi ini adalah materi organisasi kehidupan. Kita review lagi materi organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan. Jadi kita, ya, manusia, hewan, tumbuhan, ya, ini terbentuk dari yang paling sederhana dalam kehidupan tubuh kita adalah sel. Sel adalah komponen atau unit paling sederhana dalam makhluk hidup. Di dalam satu sel ini sudah ada semua ciri-ciri kehidupan. Ya, ciri-ciri kehidupan. Sel bernafas, ya, sel ini bernafas. Apa bergerak? Sel ini juga bisa bergerak, ya, dengan caranya sendiri. Ya, intinya selalu ada aktivitas. Sel ini aktif. Ya, apakah membutuhkan nutrisi? Iya, sel membutuhkan nutrisi. Ya, kita makan pada intinya untuk memberi makan sel-sel kita. Kita bernafas untuk memberi nafas pada sel-sel kita. Jadi sel-sel ini butuh oksigen, sel-sel ini butuh membuang sisa, ekskresi. Jadi satu sel ini sudah menunjukkan seluruh esensi kehidupan. Ya, sel yang sejenis, ya, akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari, ini adalah unit terkecil kehidupan. Ini jaringan adalah kumpulan sel sejenis. Kumpulan sel sejenis. Jadi sel-sel itu sejenis membentuk jaringan. Ada jaringan kulit. Di kulit kita ini ada jaringan kulit, ada jaringan rambut, ada jaringan saraf, ya. Di kulit sini sendiri ada jaringan epidermis, ada jaringan ikat, macam-macam, ya, ada jaringan lemak. Jadi jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang sejenis. Kulit ini terdiri dari berbagai macam jenis sel. Ya, kulit paling atas namanya epidermisnya, ya. Ini merupakan sel juga yang sejenis. Di dalamnya ada dermis, itu juga sel-sel. Di dalamnya misalnya ada jaringan saraf, ada jaringan ikat, itu adalah sel-sel yang jenis. Kemudian kumpulan jaringan, ya, membentuk fungsi tertentu. Ya, kata kuncinya adalah fungsi. Akan terbentuklah sebuah organ. Ini adalah lambung, fungsinya adalah untuk mencerna makanan, terutama menjadikan pepsin menjadi pepton, untuk membunuh kuman penyakit, untuk melunakkan makanan. Nah, banyak sekali fungsi yang diemban oleh lambung ini,
membentuk makanan itu menjadi cime atau bubur makanan yang siap untuk diserap oleh usus. Jadi banyak proses baik mekanis maupun kimia. Mekanis dia itu meremas-remas juga, kimia di situ ada enzim-enzim yang bekerja. Ada asam juga, ada asam HCl, ada enzim renin, ada enzim pepsin di situ. Ya, renin mengubah susu menjadi asam susu. Nah, ini adalah fungsi. Ya, fungsi apakah lambung aja banyak? Ada organ-organ untuk mata, untuk penglihatan. Di situ ada aqueous humor, ada di situ ada ini retina, macam-macam di mata di sini. Ada lagi organ organ paru-paru, ada pleuranya, ada darah juga ya, ada kapiler-kapiler darah banyak sekali ya. Di dalam setiap organ itu banyak sekali ada jaringan-jaringan yang bergabung menjadi satu untuk fungsi tertentu. Nah, akhirnya organ-organ ini membentuk sistem organ, ya, sistem organ, membentuk sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ yang berkumpul menjadi satu, ya, yang bersatu untuk membentuk suatu sistem tertentu. Kita sekarang akan membahas tentang sistem reproduksi. Reproduksi. Ini ada banyak organ di dalam sistem reproduksi, misalnya pada pria ada penis, ada skrotum, nanti ada testis, ada bladder, macam-macam organ pembentuk pria. Wanita juga gitu, ada vulva, ada labium mayora, labium minora, macam-macam. Nah, ini akan membentuk sebuah sistem organ. Ya. Nah, sistem organ ini yang bergabung menjadi satu jadilah organisme. Ya, sistem organ kita belajar reproduksi, ada sistem organ, sistem saraf, ada sistem pernafasan, ada sistem peredaran darah, sistem pencernaan, ini gambar ini ya, macam-macam. Ya, jadi kita ini suatu sistem yang kompleks menjadi satu jadilah organisme. Ya, sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel ini. Ya, kita akan belajar materi pembelahan sel. Sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa pada awalnya manusia berasal dari satu sel, ya, yaitu sel sperma, ya, dan sel telur yang bergabung menjadi satu, ya, bergabung menjadi satu. Sperma ini membawa gen dari ayah, telur membawa gen dari ibu, bersatu menjadi sebuah sel yang disebut zigot nanti. Nah, zigot inilah yang akan berkembang, satu membelah menjadi dua, dua membelah jadi empat, empat membelah jadi delapan, delapan jadi 16, terus sampai jadi kita seperti ini. Ada sekitar 200 triliun ya orang dewasa. Dapatkah kamu menyebutkan satu alasan mengapa sel membelah? Ya, membelah itu bisa untuk membentuk jaringan baru, bisa untuk menggantikan sel yang rusak, ya, bisa untuk reproduksi, macam-macam. Jadi kalau kita terluka, sel kita rusak. Maaf, ya, sel yang rusak itu akan otomatis tergantikan dengan sel baru dengan cara pembelahan sel-sel di sekitarnya untuk sel baru. Ya, pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Ya, jadi untuk pertumbuhan, perbaikan, reproduksi itulah alasan sel membelah. Ya, alasan sel membelah. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing alasan pentingnya sel mengalami pembelahan. Alasan pertama, sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Kamu dari kecil menjadi besar, itu tumbuh, pasti selnya dari sedikit menjadi banyak. Ya, masih ingatkah kamu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar makhluk hidup itu.
Bisa kita bayangkan gajah sel-selnya pasti lebih banyak daripada kita. Ya, apalagi ikan paus. Alasan selanjutnya adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah lama bagian tubuh luka dapat menutup seperti semula? Ya, sebenarnya pada bagian tubuh yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan ini membutuhkan pembelahan sel baru. Pada tubuhmu tersebut adalah hasil proses pembelahan sel, ya. Alasan terakhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Yang ini akan kita pelajari. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, yaitu reproduksi yang mempertemukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini adalah seksual. Jantan simbolnya seperti ini, betina simbolnya seperti ini, bergabung menjadi satu, menjadi zigot, inilah seksual. Diperlukan sel kelamin untuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Hari ini akan kita pelajari di video ini, ya. Ada juga aseksual, tanpa pertemunya sel kelamin jantan dan betina, misalnya pada tunas, ya. Tunas ini ada perkembangbiakan yang misalnya tunas adventif pada cocor bebek. Di sini akan timbul tunas, di sini ada akarnya. Nah, di sini kalau putus ditanam lagi sudah tanpa adanya proses bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Hanya bertunas, ini merupakan perkembangan. Dan ini hanya memperbanyak sel saja. Ya. Kita lanjutkan. Menurut teori sel, semua makhluk hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Omnis cellula e cellula. Makhluk hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Dulu sekali, ya. Pembentukan sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan sel mitosis dan meiosis. Ini inti dari kita belajar hari ini. Pembelahan sel mitosis terjadi pada sel-sel tubuh somatik, ya, sel tangan kita, kaki kita, apa ini somatik, ya. Jadi sel tubuh kita adalah sel somatik. Pada pembelahan sel ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan induk. Ya, jumlah kromosom sama dengan induk atau diploid. Ya, ini namanya diploid. Nah, atau 2N. Jadi komplit. Bagaimana dengan pembelahan sel antara bagaimanakah dengan pembelahan sel secara meiosis? Pembelahan sel secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Ini sel telur, ini sperma. Prosesnya ada di alat reproduksi kita. Ya, laki-laki akan menghasilkan sperma, yang perempuan akan menghasilkan telur. Ya. Pembelahan sel meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet. Ya, sel telur dan sel sperma itu namanya sel gamet. Jadi gamet ini terdiri dari sel sperma dan telur. Oke. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom induk atau haploid. Nah, ini N simbolnya, ya, haploid. Kalau diploid itu adalah 2N tadi. Ya, kalau diploid ini adalah 2N, kalau haploid hanya N, separuh. Jadi manusia terbentuk separuh kromosom dari ayah, separuh kromosom dari ibu bertemu menjadi satu, kembali menjadi 2N. Jadi ayah ini atau sel kelamin jantan ini adalah N, ibu juga N, akan menghasilkan zigot. Ya, bertemu menghasilkan zigot yang 2N. Jadilah anaknya. Jadi anak itu separuh sifatnya atau separuh kromosomnya itu dari ibu, separuh dari ayah, terus komplit. Ya, gitu ya. Pembelahan mitosis sekarang. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Ya, sel anakan tersebut mempunyai karakter identik sama persis.
ya identik. Karena satu sel ya akan membelah menjadi dua sel secara identik. Ya, secara genetik dengan sel induknya identik. Artinya kedua sel anakan terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama. Kalau sel ujung jari saya ini membelah, sama persis sel yang membelah dengan anaknya. Sehingga ya tetap sebagai saya sendiri, sel saya. Jadi seluruh sel saya ini memiliki kode genetik yang sama. Ya, yang membentuk tali seperti ini. Ya, termasuk termasuk sama dalam jumlah kromosom dan dengan sel induknya. Jadi ini sama persis, copy paste gitu aja. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan, 2N. Ya, diploid itu 2N. Pembelahan mitosis merupakan proses berkesinambungan yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, setiap fase pembelahan sel tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Tahukah kamu apa ciri-ciri dari masing-masing fase pembelahan agar kamu lebih memahami fase pembelahan mitosis? Ya, serta ciri-ciri pada setiap fasenya. Perhatikan gambar ya pada 1-2 pada tahap akhir pembelahan mitosis. Fase telofase umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma hingga terbentuk dua sel anakan. Oke, kita akan lihat gambarnya. Kita juga akan lihat animasi nanti ya. Ya. Pertama, pada profase ya, gelendong pembelahan terbentuk. Ini adalah gelendong pembelahan. Benang-benang spindle. Ya. Gelendong pembelahan terbentuk. Kromosom terdiri dari dua kromatid saudara. Ya, di sini dua. Jadi ada bagian kiri ya dan bagian kanan. Ya, ini bersaudara. Ini 2N. Kalau nanti N saja hanya yang kiri. Nanti yang kanan ikut ayahnya atau ibunya kan gitu ya. Ya. Kromosom terdiri atas dua kromatid saudara seperti ini. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Ini adalah membran inti. Jadi di setiap sel itu ada inti sel. Nah, pada profase ini ya ada dua kunci yang harus dipahami. Membran inti mulai rusak. Membran inti itu mulai rusak ya menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Ya, ini benang-benang kromatin tadinya nggak kelihatan, ya, yang warna biru ini tadinya nggak kelihatan. Begitu mau membelah akan memadat menjadi kromosom, ya, memendek, memadat menjadi kromosom. Nah, kemudian metafase, ingat meta itu artinya kan tengah, ya, metafase, ya. Kalau nilai tengah dalam statistik namanya median. Nah, kayak median, meta, pokoknya kalian hafalkan ya. Profase itu sebelum mulai membelah, ya. Saat awal membelah. Metafase ini adalah mulai dia itu ngumpul di tengah gelendongnya. Pembelahan itu mengumpul di tengah. Dan ini bagian ini namanya adalah sentrosom, ya. Nah, ini sudah ada sentrosom itu ini. Jadi di setiap sel itu ada sentrosom yang saat mau membelah itu memecah menjadi dua. Ya, jadi pertama satu, terus pecah menjadi dua. Nah, benang-benang ini yang akan nanti benang spindle namanya ini akan memegangi kromosom. Nah, gelendong pelembahan sentrosom ini. Ya, kromosom terdiri dari atas dua kromatid. Oh, ya. Ini kromosomnya ini sudah mau membelah. Ya, jadi ini sudah 2N. Saya salah tadi. Ini sudah 2N. Jadi ini pas mau membelah ini menggandakan diri. Jadi kromatid ini ada proses nanti di SMA kita pelajari ya. Ini proses ini hasil penggandaan, hasil proses penggandaan. Jadi di sini sudah 2N. Ini 4N berarti ini ya.
Jadi ini pertama hanya satu, terus menggandakan diri menjadi dua, jadilah seperti ini, terus dipisah, ya. Jadi ini hasil pemisahannya ini sudah 2N nanti, ya. Saya salah tadi yang awal. Oke, kita kembali gelendong pembelahan. Gelendong pembelahan ini akan memegangi kromosom tadi, ya, terdiri atas dua kromatid bersaudara tadi. Yang satu dipegang yang kiri, yang satu dipegang yang kanan. Jadi kromosom berjejer pada bidang pembelahan, ya. Ini adalah metafase. Kemudian ada anafase, ya. Kromatid saudara setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Ini masing-masing sudah 2N nih, ya. Oke. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ya, ini 2N, ini juga 2N. Ya. Jadi pada anafase, kromatid bersaudara setiap pasangan kutub memisah menuju kutub yang berlawanan. Ya. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ya, ini anafase. Terus kemudian ada telofase. Membran inti mulai kembali bergabung, ya, kromosom mulai meregang, ya, dan fragmen membran inti. Jadi ada pemisahan, jadi pembagian harta gono gini. Jadi pembagian sitoplasma, ya. Cincin pembelahan ini ada menjadi dua sel anakan yang persis sama identik, lalu terbentuk lagi inti, anak inti di sini, ya, bentuk inti. Oke, di sini ada salah satu animasi yang bagus, ya, dari kita lihat itu dari YouTube juga, dari Mitosis. Ini dari channel apa ini? Ya, McDaniels, ya, subscribernya baru 5. Oke, di sini ada proses, ya, yang akan kita amati sedikit. Ya, di sini ada bentar. Ini adalah proses apa ini tadi? Profase, mulai terbentuk gelendong. Jadi yang tadinya nggak kelihatan, ya, yang tadinya nggak kelihatan akan ngumpul jadi satu, jadilah namanya kromatid, ya. Ya, di sini ada kromosom terdiri atas dua kromatid bersaudara. Jadi di profase ini kromosom mulai di situ tadi kalimatnya memendek, ya, memendek dan mulai kelihatan. Mana tadi? Ya, profase. Proses profase, pembelahan setiap fase memiliki ciri-ciri, ya, ini. Pada setiap akhir mana umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Ya, nanti dibaca aja lah, ya. Intinya di profase, ya, saya nggak segera menemukan. Intinya dalam memulai profase, membran inti yang hilang, dan ini apa saya cari, benang-benang kromatid memadat menjadi kromosom. Nyarinya nggak cara, ternyata ada di sini, ya. Benang-benang kromatid memadat menjadi kromosom, ya. Ini kita lihat di animasi ini tadi, ini benang-benang kromatid memendek menjadi kromosom. Nah, ini, ya. Jadi kalau ini adalah kromosom itu ini, ya. Wah, terlalu besar, ya. Saya kecilkan. Nah, ini adalah kromosomnya, ya. Benang-benang kromatid tadi memendek membentuklah kromosom di sini. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini setelah terbentuk kromosom, ya, nah, di sini sentriol mulai menuju ke kutub pembelahannya, ya. Ini juga dalam proses profase, ya. Nah, ini adalah benang-benang spindle, ya, sudah mulai memegangi kromosom, ya. Nah, ini benang-benang spindlenya akan memegang kromosom, ya. Di sini sepasang. Ya, sepasang dari hasil penggandaan, ya. Nanti penggandaannya bagaimana di SMA nanti. Nah, mulailah proses metafase di sini, ya. Jadi ini ada metafase, ya. Fase di mana di sini sudah ada pada
eh, mengumpul di daerah kutub pembelahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, akhirnya jadilah anafase. Kromosom mulai ditarik ke sentriolnya, ke kiri dan ke kanan. Ya, setelah ini sampai di sini, akhirnya terjadi pembagian cairan sel, ya, atau protoplasmanya dibagi. Nah, ini terbentuk dua inti kan, ya, terbentuk lagi dua inti, akhirnya selnya terbelah menjadi dua, ya, selnya akan terbelah menjadi dua. Nah, ini adalah proses telofase. Oke, kita kembali ke sini lagi. Sekarang kita akan membahas pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, ya, yang masing-masing anakannya hanya memiliki separuh. Ya, yang tadi anakannya satu, anakannya 2N, ya, induknya 2N, anaknya menjadi sama-sama 2N. Ya, ini sel somatis. Ya, tetapi kalau ini meiosis ini bertujuan untuk pembelahan pada sel gamet, sel sperma atau sel telur, sehingga nanti separuh, ya, separuh dari kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan N adalah disebut sebagai haploid. Oleh karena itu meiosis disebut juga pembelahan sel reduksi. Ya, nah, masih ingatkah kamu proses pembentukan apakah pembelahan? Proses pembentukan apakah pembelahan meiosis terjadi pembentukan sel gamet. Sel gamet bisa sperma, ya, bentuknya seperti ini, ada ekornya, bisa juga sel telur, ya, lebih besar sel telur itu. Sebelumnya kamu telah mempelajari fase-fase pembelahan mitosis. Menurut pendapatmu, apakah fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis berbeda? Apakah sama fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis? Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung melalui 2 tingkat, ya, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ya. Jadi mitosis hanya 1 tingkat, meiosis ada 2 tingkat. Ya. Pembelahan meiosis berlangsung 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase mitosis. Agar kamu dapat mudah memahami fase meiosis, perhatikan gambar di bawah, ya. Menunjukkan fase-fase pembelahan meiosis pada tingkat meiosis 1 dan meiosis 2. Oke. Pertama, profase. Ya, profase di sini kromatid bersaudara, akhirnya memendek, ya. Terus kemudian seperti tadi animasi yang sudah ditunjukkan, di sini sentriol akan menuju ke kutub pembelahan, gelendong pembelahan, benang-benang spindel akan terbentuk, ya. Jadi profase 1, membran inti mulai rusak, ya, inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan, ya. Inti rusak, terbentuk gelendong, itu kata kuncinya. Benang-benang kromatid memadat sama dengan tadi, ya, menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadilah pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non saudara. Ya, jadi gelendong pembelahan terjadi pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid saudara. Jadi di sini ada biru, ada merah, ya. Di sini akan terpisah, ya, terpisah di sini. Jadilah metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan, ya. Kromosom homolog memisah. Homolog itu sama, sejenis, ya, sejenis atau sama, mengkodekan hal yang sama, misalnya mengkodekan mata kita, mengkodekan warna rambut kita, dan macam-macam, berpisah, ya.
Pada anafase kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase 1 di sini ya. Di sini ada profase 1, ada metafase 1 sama dengan tadi. Ada anafase metafase berjajar pada bidang pembelahan sama. Anafase kromosom homolog memisah dan bergerak menuju kutub pembelahan sama ya. Kromosom homolog memisah, kemudian terbentuklah lekukan pembagian sel. Ini adalah telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran inti terbentuk kembali, sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Ini telofase. Ya, jadi fasenya sama, pro meta anatelo. Ya, PMAT. Apa terserah kalian menyingkatnya apa ya. Ya, pro meta anavatelo. Ya. Kita akan masuk, ini hasil anakannya adalah hasil anakannya ini masih diploid seharusnya. Di sini masih diploid, awalnya diploid ya, sel diploid nanti akan membelah. Lah ini nanti pembelahan kedua ini akan membentuk sel anakan yang haploid. Ya. Jadi bentar. Hasil sel anakan ini, oh bedanya dengan tadi ya. Ya, dengan tadi sel anakannya kan diploid, ini sel anakannya haploid hasilnya. Oke. Haploid itu berarti sel anakannya ini kromosomnya sudah hanya N saja, sel anakan haploid. Kalau yang sebelumnya di sini sel anakannya adalah diploid. Ya. 2N. Oke. Tetapi pada di sini meiosis ya, sel anakannya ini adalah haploid atau hanya separuh dari kromosom. Kemudian ya, terus yang pertama dari 1 menjadi 2, yang kedua di sini dari 1 menjadi 2, terus dari 2 menjadi 4. Ya, bedanya situ antara mitosis dan meiosis. Nah, sekarang tahap yang kedua kita akan coba kenali. Profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, fragmen terbentuk gelondong pembelahan sama dengan tadi. Kromatid mulai bergerak pada bidang pembelahan sama ya. Metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan ya. Anafase 2, kromatid berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan sama ya. Terus telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Jadi fase-fasenya adalah sama, hanya saja pada meiosis terjadinya 2 kali tahap, ya, ada 2 tahap, dan hasilnya adalah nanti masing-masing anaknya ini, ya, ada 4 dan masing-masing adalah diploid, haploid maksud saya. Oke ya. Mengapa pembentukan sel kelamin? Nah ini kita akan mengenali, saya tadi juga sudah menyiapkan meiosis versi YouTube yang lain. Di sini kita lihat, nah ini profase 1 ya. Profase 1 dia ini adalah terjadi pemendekan benang-benang kromosom ya. Kemudian kita agak skip aja. Nah, ini sentriolnya sudah menuju kutub pembelahan ini ya. Kemudian di sini adalah metafase, dia mulai ada di tengah, dipegangi ya, dipegangi. Ini masih profase ya. Terus akhirnya dipegangi, terus menuju ke kutub pembelahan, ini akan menuju ke tengah ya. Ini metafase, proses metafase ya pada kutub pembelahan ya.
Jadi terus akhirnya terjadilah pembelahan. Ini adalah anafase. Terus kemudian terjadilah telofase. Ya. Terus sitokinesis ini yang pertama. Kemudian terjadi lagi ya pemendekan yang kedua, ini membelah lagi ya. Membelah lagi, terpecah menjadi dua lagi, di tengah lagi, metafase lagi ya. Terus kemudian terbelah lagi, jadilah yang sudah di sini haploid sudah. Ya, yang tadinya di sini masih diploid ya. Di sini masih diploid ya. Ya, kalau di sini sudah haploid. Ya. Oke. Nah, dari ayah dan ibu jadilah bayi. Coba saya untuk memastikan, saya agak perlu memastikan ini meiosis ya, pembelahan meiosis. Karena saya terus terang agak lupa, jadi proses pembagian kromosomnya prosesnya di mana? Nah, ini sama dengan kita tadi. Coba saya cari yang ada ininya apa? Saya besarkan. Ini 2N, ini sudah N ya. Ini sama dengan gambar yang kita miliki tadi ini. Ada meiosis 1, 2. Kita perlu pastikan jangan sampai ada kesalahan. Oh, ternyata tidak banyak informasi di sini. Saya ingin memastikan jumlah kromosomnya sebenarnya. Ya, sebentar. Ini harus dipastikan. Wah, saya belum menemukan. Coba kita cari di sini. Saya lebih ingin memfokuskan pada ini jumlah kromosomnya sebenarnya. Coba kita cari beberapa alternatif di sini. Kromosom. Saya akan cari informasi ininya, gametnya. Oh, nggak usah dibuka. Ternyata tidak banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari sini. Saya ingin mulai terbentuk haploid itu di mana? Ingin menunjukkan itu saja. Kalau dari buku ini masih 2N ya. Di sini mulai N. Ya, saya ingin dapat konfirmasi dari sumber lain itu aja. Oke, di sini tidak tertuliskan. Oke, nanti di video selanjutnya kalau ada informasi baru akan saya berikan gitu aja ya. Akan saya mulai dari 2N menjadi N ini kan mulai di sini. Saya ingin konfirmasi aja rencana saya tadi nyari-nyari video, nyari-nyari gambar ternyata tidak dapat. Jadi mulai biasanya itu sering ditanyakan masalahnya ya. Jadi di sini masih 2N mulai ini bagian penting masalahnya ya. Mulai dia itu kromosomnya haploid itu berarti mulai sini ya. Ya. Saya akan baca-baca referensi lagi. Kalau saya menemukan sesuatu yang baru akan saya sampaikan di video selanjutnya. Nanti kita akan bahas tentang sistem reproduksi untuk pria. Untuk video ini cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Setelah melihat tayangan tadi, mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Bagi yang kurang mengerti atau kurang paham, nanti kalian boleh bertanya di forum, grup WhatsApp atau Zoom meeting ya, yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak sendiri. Nanti kalian boleh bertanya
sepuasnya kalau yang belum paham. Tapi mudah-mudahan kalian sudah paham. Oke, cukup sampai di sini saja pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf, dan nanti akan bertemu pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.